mulai pada Januari 2024 ini sudah mulai membuka penerimaan mahasiswa baru ya, di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Mataram, dan juga pada kesempatan ini kami secara khusus di Fakultas Agama Islam. Mahasiswa baru tentunya punya kegiatan yang banyak, ya, tidak hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum podcast. Balik lagi nih bareng kami di channel kaum podcast IBC Islamik Berkarakter dan Cerdas. Pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram dan juga salah satu mahasiswa Prodi KPI. Jadi kali ini tema yang kita angkat cukup menarik, bagaimana persiapan penerimaan mahasiswa baru di tahun 2024-2025. Jadi langsung aja Pak Dekan, kiranya kita bakal ngebahas apa nih untuk persiapan tahun ini? Seperti apa Pak? Ya, terima kasih ya. Saya Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait persiapan penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Mataram dan khusus Fakultas Agama Islam. Kita di Fakultas Agama Islam punya 4 program studi, ya, juga sudah banyak teman-teman ketahui. Yang paling tua kita punya pendidikan bahasa Arab, kemudian program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kemudian yang ketiga komunikasi dan penyiaran Islam, yang keempat yang paling muda ekonomi syariah. Pada tahun akademik 2024-2025 ini Fakultas Agama Islam sudah memiliki gedung sendiri dengan kapasitas ruang belajar 12 kelas insya Allah, dan kemarin sudah kita pakai di semester ganjil dan semester genap ini, dan juga untuk menyambut kehadiran mahasiswa baru. Sebagaimana biasa, ruang atau gedung baru ya, yang baru selesai dan baru kita gunakan di semester ini, alhamdulillah. Kita juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita untuk mulai pada Januari 2024 ini sudah mulai membuka penerimaan mahasiswa baru ya, di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Mataram, dan juga pada kesempatan ini kami secara khusus di Fakultas Agama Islam. Mahasiswa baru tentunya punya kegiatan yang banyak, ya, tidak hanya kuliah ya. Mahasiswa sekarang ini bisa mengekspresikan bakat dan minatnya dalam banyak hal ya. Pemerintah juga menyiapkan banyak fasilitas untuk para mahasiswa ya, yang baik di dalam negeri bahkan juga sampai ke luar negeri. Nah, salah satunya pada kesempatan ini yang di samping saya ternyata beliau sudah mendapatkan hibah ya untuk KKN di luar negeri. KKN sekarang internasional. Dia silakan menyapa dulu. Oke, sekarang kita sapa dulu nih narasumber kita yang di samping, yaitu mahasiswa di Prodi KPI. Jadi salah satu mahasiswa yang berada di Universitas Muhammadiyah Mataram yang mendapatkan beasiswa untuk KKN internasional di Malaysia ya. Jadi kita akan tahu nih berita selengkapnya atau cerita lengkapnya seperti apa. Oke, silakan kenalan dulu nih Agil. Baik, perkenalkan nama saya Fantazeri Agil Rosyadah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram, program studi komunikasi penyiaran Islam semester 6. Sekarang semester 6. Ya, semester 7 besok udah ke Malaysia ya. Sekarang ini akhir bulan Januari ini. Berarti tetap itu semester genap. Ya, semester genap. Sebelum kita lanjut ke pembahasan bagaimana sih ceritanya Agil kok bisa nih terima di program beasiswa yang KKN internasional gitu ya. Kita lebih mau tahu dulu keseharian Agil untuk menjadi seorang mahasiswa dari semester 1 sampai semester 5 tuh gimana sih di ruang lingkup kampus gitu. Oh, kalau keseharian sih yang saya ikuti di organisasi cuman nggak banyak sih ya Kak ya, cuman di organisasi HMPS KPI, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Itu aja yang saya ikuti dalam organisasi di kampus ini. Kalau selebihnya itu aktivitas di luar kayak bantu mama di rumah untuk
COD barang yang beliau beli atau yang beliau jual gitu. Tapi dari kegiatan-kegiatan kampus seperti organisasi HMPS tadi itu udah ngebentuk seorang agil saat ini ya. Iya. Dari sebelum ikut HMPS juga udah terbiasa berorganisasi juga kan dulu waktu masa-masa di pondok gitu. Kebetulan saya mantan ketua bagian penerimaan tamu pusat dulu di pondok. Oh, oke, hebat sekali. Nah, terus kemudian sekarang kan Agil prodi KPI ya. Apakah memang dari basicnya Agil yang emang senang public speaking kah, atau emang lebih banyak terjun ke bidang broadcasting jurnalistik itu seperti apa? Kalau untuk dasar kenapa mengambil komunikasi dan penyiaran Islam ini, kebetulan dulu waktu masih di Pondok Pesantren Nur Hakim, saya sering waktu itu di program pondok itu kan ada namanya muhadarah atau pidato mingguan. Ya, pidato mingguan. Jadi dalam seminggu itu 2 kali pidato, malam minggu sama malam Rabu pidato. Nah, dalam setiap kali pidato itu terkadang jadi yang itunya, khotibnya ataupun MC-nya gitu. Sampai pada akhirnya ketagihan nih jadi MC dan ingin memperdalam menjadi master of ceremony-nya gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita lihat-lihat lagi tadi seorang Agil ini ya yang lolos untuk ikut KKN internasional di Malaysia, itu kira-kira persiapan Agil untuk mengikuti ajang ini seperti apa persiapannya kemarin? Kalau persiapannya sih dari tahun lalu ya. Tahun lalu udah emang pengennya goalsnya ini gitu ya? Ya, tahun lalu pengen daftar cuman nggak kesampaian karena telatnya informasi yang saya dapat dari teman-teman. Nah, jadi dari tahun lalu saya udah pengen cuman belum kesampaian. Nah, alhamdulillahnya kemarin sebelum daftar dapat informasi dari kakak tingkat Nabila yang udah pergi dari tahun lalu sebelumnya gitu. Nah, dikirim link ke saya dan kebetulan keinginan yang besar dan keyakinan untuk dapat ini, jadi ya udah coba aja daftar. Itu pun daftarnya H-2 penutup. Cuman berkasnya udah siap dari tahun lalu. Iya. Karena sudah pernah bercita-cita. Nggih, Pak. Terus yang tak siapin kemarin cuman rekomendasi dari kampus. Kebetulan udah dikasih. Nah, terus daftar. Alhamdulillah lolos tahap pertama dari seleksi berkas. Kemudian kemarin di akhir tahun kemarin Desember tes wawancara dan awal bulan kemarin itu pengumuman dan alhamdulillah lolos. Menurut Agil sendiri untuk mengikuti ajang internasional seperti ini, apakah prasyarat yang diberikan oleh pemerintah itu, apakah menurut Agil sendiri itu sulit atau emang gimana? Sebenarnya kalau ngomong sulit, nggak ada yang sulit selagi masih ada kemauan. Benar sekali. Tapi kan kadang orang tuh malesnya mempersiapkan berkasnya itu tempat. Kadang kita cuman angan-angan pengen ini cuman nggak ada gerakan, realitasnya nggak ada. Jadi susah gimana mau tercapai kalau kita nggak ada goals. Benar sekali. Kalau nggak ada action cuma kemauan aja ya percuma juga ya. Nah, kalau dari Pak Dekan sendiri melihat hal-hal seperti ini dari mahasiswa gitu sebagai tenaga pendidik dan juga pimpinan di Fakultas Agama Islam, apakah kiranya ini memang harus benar-benar kayak didukung penuh atau seperti apa, Pak? Iya, memang kegiatan perkuliahan ya, sejak adanya program pemerintah tentang MBKM ya, Merdeka Belajar ini, Kampus Merdeka, kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada nasional dan internasional, pertukaran pelajar, KKN dan seterusnya. Nah, itu merupakan keharusan, ya, sesuatu yang wajib. Ya minimal dalam satu periode itu, kalau tidak bisa setiap prodi itu setiap satu lah, minimal satu fakultas. Ya, yang kita ini. Tapi kemarin kita dapat 2 malah yang semester tahun kemarin. Nah, sekarang 1 ya alhamdulillah setiap tahun terisi. Dan ini diharapkan juga kepada teman-temannya Agil yang lain ya supaya juga mendapatkan informasi yang cukup sehingga bisa bersaing, berkompetisi, dan ini seharusnya lebih banyak yang bisa lolos, itu akan lebih bagus. Benar sekali. Nah, tetapi memang sepertinya kemauan mahasiswa yang sekarang ini tidak terlalu banyak yang ingin untuk berkompetisi secara terbuka di tingkat-tingkat internasional. Apakah perlu Pak untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait program-program Kampus Merdeka khususnya
biar mahasiswa nih apalagi yang kayak mahasiswa baru, apalagi calon-calon mahasiswa baru gitu, banyak yang belum tahu kan programnya. Nah, sosialisasi itu memang kita sekarang kan lebih banyak ke medsos ya. Benar sekali. Nah, hampir semua kelompok-kelompok mahasiswa itu punya grup. Ya, ada grup kelasnya, ada grup angkatannya, ada grup fakultas, ya, bahkan mungkin grup kampungnya itu ada. Nah, link-link yang seperti itu kan kalau misalnya satu sudah mendapatkannya itu disebarkan saja gitu. Nah, kemudian supaya juga saling saling memotivasi ya kepada teman-temannya yang lain. Kalau kita sebagai ya pimpinan di fakultas itu juga ketika mendorong ya dan mempermudah kepada mahasiswa yang punya keinginan itu, dan kalau sudah seperti ini juga kita harus support sepenuhnya memfasilitasi supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Nah, kalau Anda sendiri melihat hal ini gitu, apalagi dengan penerimaan mahasiswa baru tahun ini sudah dibuka gitu. Menurut Agil sendiri untuk Fakultas Agama Islam ini sudah memadai nggak sih sebagai mahasiswa gitu? Kita kan sebagai kayak penerima jasa gitu, jasa dari pendidik kita gitu. Apakah menurut Agil ini cukup memadai atau seperti apa? Alhamdulillah untuk tahun akademik yang 2024-2025 nanti ini kan cukup memadai banget. Karena apa? Dulu kita sebelum pas jadi mahasiswa baru di sini kan belum punya gedung tuh masing-masing. Kan PAI masih di sebelah di PUTM gitu. Tapi sekarang PAI udah punya sendiri nih. Dan fasilitasnya juga oke. Dulu kita sebelum ada gedung ini kan LCD pun masih giliran. Ya, tapi sekarang setiap kelas sudah ada gitu. Jadi udah sangat oke banget kalau ditambah untuk dengan mahasiswa. sarana prasarana yang sudah memadai ya. Contohnya seperti broadcasting studio begini gitu. Benar banget. Untuk prodi KPI, kemudian kalau di ekonomi syariah udah ada laboratoriumnya gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri terakhir untuk closing statementnya, ajakan nih buat teman-teman yang menonton, khususnya untuk teman-teman yang mau bergabung nih dari kita di Universitas Muhammadiyah Mataram seperti apa? Saya ingin menjelaskan sekilas masing-masing prodi ya, tentang mungkin apa yang diharapkan dari masing-masing prodi. Untuk prodi pendidikan bahasa Arab, ya, bahasa Arab sampai menjadi guru bahasa Arab, juga mahasiswa itu banyak juga yang menjadi guide ya ketika ada orang-orang dari Timur Tengah yang datang sebagai ya mereka datang bawa sumbangan ke apa, minta informasi tentang apa, dan sebagai sebagai pencong ya, sebagai turis ya. Nah, sudah sering sekali di kelompok ini, dan mahasiswa kita juga memang sudah diarahkan untuk seperti itu. Jadi untuk arahnya kepada pariwisata. Di samping kemampuan untuk baca kitab, untuk terjemah dan seterusnya. Nah, itu selain dari guru ya. Nah, kemudian PGMI, PGMI ini itu punya kans yang luar biasa untuk menjadi guru SD umum ya, sekaligus menjadi guru madrasah. Itu bedanya dengan PGSD biasa kan? Iya. Kalau PGSD tidak bisa menjadi guru MI, madrasah. Karena memang iya madrasah, karena dia ada mata pelajaran yang khusus untuk agamanya. Tapi kalau PGMI itu bisa sekali, sangat bisa untuk menjadi guru di SD, sehingga ya lebih luas lah. Kita punya program studi, unggul lagi status akreditasinya, itu luar biasa. Nah, kemudian KPI ini komunikasi dan penyiaran Islam ini sudah diarahkan kepada kalau dulu kan jurusan dakwah ya. Iya. Nah, sekarang ini sudah diarahkan untuk komunikasi digital. Sudah disiapkan ruang untuk podcast seperti ini adalah laboratoriumnya KPI. Nah, bagi mahasiswa yang memang yang punya bakat, ya sebagai alumni, ya kemudian yang di balik layar sana juga alumni yang kita pakai, ya itu untuk bakat dan minat, sehingga setelah selesai pun diharapkan mahasiswa itu bisa bekerja sendiri di rumahnya dengan membuka di YouTube ke sendiri atau apa. Kemudian juga banyak yang main di bisnis online ya. Nah, kemampuan digitalnya di KPI itu luar biasa. Demikian pula ekonomi syariah. Ekonomi syariah diajarkan tentang transaksi syariah, kemudian perbankan, manajemen bisnis syariah dan seterusnya, yang juga akhir-akhir ini sudah langka. Dan saya kira 4 program studi yang ada di FAI ini menjadi program studi unggulannya Universitas Muhammadiyah Mataram ya, karena dia berbasis
agama berbasis syariah dan juga dibutuhkan oleh banyak orang. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Itu bagus sekali sih Pak ya, terkait bagaimana juga kita melihat alumni-alumni beberapa tahun belakangan gitu dari Fakultas Agama Islam sudah menjadi dan kayak memberikan langsung statement bagaimana kerjanya seperti apa yang didapat dari kampusnya gitu. Nah, kemudian kalau dari Agil sendiri harapannya untuk tahun ini kedepannya fakultas kita seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih, semoga menjadi lebih fakultas lebih baik lagi, semakin maju, kemudian akreditasi semakin baik setiap tahun gitu. Itu aja sih mungkin. Kalau dari harapannya untuk mahasiswa adik-adik kelas kita untuk lebih aktif lagi nih gitu, seperti lebih apa? untuk teman-teman mahasiswa atau adik-adik tingkat, saya semoga makin lebih semangat lagi dalam kuliah, dalam organisasi boleh, tapi kewajiban untuk kuliah jangan dilupakan. Kemudian lulus tepat waktu, jadi masih terbaik kamu. Amin. Terakhir Pak, ajakan untuk mahasiswa calon baru di tahun 2024-2025 ini seperti apa Pak? Ya, kepada masyarakat Indonesia dan khususnya warga Nusa Tenggara Barat dan yang banyaknya itu juga ternyata dari Nusa Tenggara Timur. Ya, NTT. Ya, NTT, Labuan Bajo dan sekitarnya. Mari kita upayakan untuk senantiasa mengikuti perintah Allah dan Rasul untuk menuntut ilmu, belajar, ya, kuliah dan seterusnya. Di NTB kita masih berada, kalau kita cari tentang bagaimana seberapa tingkatan indeks sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat, lebih cepat kita mendapatkannya kalau kita cari dari bawah. Nah, jadi masih jauh ya. Nah, tidak ada cara yang lain melainkan yang tamat SMA, ADIA, MA, SMK, lanjutkan perkuliahan, ya, tingkatkan pendidikan. Itu supaya kita bisa mendongkrak, mempercepat, memajukan provinsi kita di Nusa Tenggara Barat ini. Saya kira itu. Itu Pak ya, cukup sekian. Oke teman-teman, jadi jangan ragu lagi untuk bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya Fakultas Agama Islam, karena kami juga membuka banyak sekali beasiswa ya Pak, program-program beasiswa, entah itu dari pemerintah dan juga kampus sendiri sudah ada. Mungkin teman-teman bisa cari informasi lebih lengkapnya di beberapa platform sosial media di Umat Official. Dan juga mungkin terima kasih Pak ya sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk hadir di sini. Agil juga terima kasih. Next time pulang dari Malaysia kita bagi cerita di sini lagi. Oke guys, terima kasih and see you next video. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.